Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah mengenai dasar-dasar perangkat keras pada komputer. Komputer itu terdiri dari 4. Yang pertama ada CPU, kemudian ada monitor, ada keyboard, dan mouse. CPU adalah otak dari komputer. Nah, CPU ini data-data dalam komputer itu diolah. Kemudian monitor. Monitor adalah perangkat keras yang menampilkan data-data yang kita olah di dalam komputer. Tampilan komputer isinya seperti apa itu bisa dilihat ditampilkan oleh monitor. Kemudian keyboard. Keyboard gunanya untuk mengetik, memberikan perintah, ya. Juga mouse. Mouse digunakan untuk memberikan perintah. Bentuk mouse kecil, ya ini seperti yang bergerak-bergerak di layar. Ini adalah mouse yang ditampilkan oleh monitor. Kalau di dalam komputer itu disebut dengan pointer. Sedangkan mouse sendiri itu adalah perangkat kerasnya yang di luar, ya. Oke, kita lanjut. Sistem kerja komputer. Sistem kerja komputer secara garis besar terbagi atas 3 bagian dan seluruh bagian ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada input device atau ada alat masukan. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, input itu ada mouse, keyboard, speaker, ada scanner, kamera digital, kemudian ada touchpad, dan juga ada mikrofon. Kemudian ada proses device, itu alat pemrosesan, ya, adalah perangkat keras yang berfungsi, ya, untuk mengolah data atau perintah yang diterima oleh alat masukan dan memberikan hasil pengolahan data tersebut kepada bagian output atau bagian keluaran. Nah, alat proses device ini adalah CPU atau yang disebut dengan kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Oke. Kemudian ada output device atau alat keluaran, ya. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh bagian proses, yaitu proses device. Contohnya yaitu adalah monitor, printer, dan speaker. Oke, sekarang lanjut. Nah, di sini dalam sebuah komputer di sana ada berbagai perintah. Dalam memberikan perintah, komputer itu mengolah data menggunakan yang namanya pengkodean bit, byte, dan word. Oke, bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner. Nah, oke, sebagai contoh angka 10010100 memiliki panjang 8 bit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bit juga digunakan sebagai satuan ukuran, yaitu kapasitas informasi dari sebuah digit biner. Ya. Jadi kalau kita menyimpan suatu file, di sana akan ada ukurannya, ya. Kemudian lambang yang digunakan dalam adalah bit. Oke. Di 140 bit. Nah, kalau digunakan dalam akhiran angka. Dan kadang-kadang secara tidak resmi ada yang bentuk B seperti ini. Contohnya modem dengan kecepatan 56 kilobyte per second. Ya. Oke. Lanjutan byte. Nah, di awal kita sudah ada. Oke.
Byte sendiri adalah kumpulan dari bit. Saat pertama kali digunakan, byte itu mempunyai panjang yang tidak tetap. Byte umumnya mempunyai panjang sebesar 8 bit. Byte yang mempunyai panjang 8 bit juga dikenal sebagai octet. Kemudian ada word yang terakhir adalah sebuah istilah untuk kumpulan bit yang lebih besar. Tapi jumlah bit yang digunakan dalam sebuah word juga tidak tetap. Nah, untuk mempelajari ini ya, di jurusan teknik informatika, di sana ada logika, ya, angka-angka logika. Itu dipelajari ini. Kita yang penting cukup tahu saja ya. Kemudian konversi bit. Nah, dalam satu byte itu ada 8 bit. Oke. 1 kilobyte ada 1024 byte. 1 megabyte itu ada 1024 kilobyte. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian kita bahas inti dari komputer. Inti dari komputer itu tadi adalah Central Processing Unit atau CPU. Di sana ada prosesor. Inti komputer yang berfungsi sebagai kendali utama komputer. Segala sesuatu yang dikerjakan komputer berada di bawah pengawasan CPU. Istilah lain CPU adalah mikroprosesor, yaitu mesin komputasi lengkap yang disusun pada sebuah chip. Jadi bentuk chipnya seperti ini. Nah, kalau kalian bongkar komputer, di dalam komputer itu ada chip seperti ini. Untuk produsen prosesor di dunia saat ini itu dikendalikan oleh dua raksasa besar. Yang pertama Intel, yang kedua ada AMD. Nah, kalau Intel itu warnanya biru, kalau AMD warnanya merah. Oke. Untuk yang sekarang itu sampai generasi ke-9 dan yang terbaru lagi ada generasi ke-10. Kemudian untuk AMD itu ada yang namanya AMD Ryzen yang terbaru. Ada Ryzen 1 dan sekarang yang terbaru sampai Ryzen seri ke-4. Sedangkan untuk Intel sendiri sudah Intel Core i ada versi 1 sampai dengan 9 dan generasinya sudah sekarang sampai generasi ke-10. RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori di mana data atau program yang didapat di dalamnya dapat dibaca dan diubah. Dalam sebuah komputer terdapat 2 slot RAM yang disebut dengan dual channel dan ada 1 slot RAM yang disebut dengan single channel. Oke. Untuk komputer yang bagus sekarang itu bisa sampai dengan 4 slot RAM. Nah, sedangkan RAM sendiri juga ada kecepatannya. Ya, yang terbaru itu sampai 3200 MHz. Semakin cepat RAM juga, semakin cepat dalam multitasking sebuah aplikasi. Kemudian ada ROM di sana juga. Read Only Memory. ROM adalah jenis memori permanen yang digunakan komputer untuk data yang hanya bisa dibaca dan tidak boleh dirubah. Jadi ini adalah sebuah tempat penyimpanan data permanen yang tidak bisa dirubah. Berbeda dengan RAM. Kalau RAM itu hanya penyimpanan sementara. Setelah itu data itu akan hilang. Pada ROM sendiri, ya, komputer itu terdapat di BIOS atau di mainboard. Oke, ini mainboard. Bentuk mainboard seperti ini. Atau disebut dengan motherboard. Motherboard atau disebut juga dengan papan induk berfungsi untuk tempat semua alat utama CPU yang telah disebutkan di atas. Nah, oke, ini ada tempat CPU. Ada prosesornya di sini. Ini RAM-nya, ya. Di sini ada baterai. Di sini ada banyak sirkuit-sirkuit. Ya. Untuk ROM-nya di mana Pak? Ini yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil.
ini tidak bisa dirubah datanya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada sebuah power supply atau disebut dengan PSU atau adaptor, ya. Adalah media kebutuhan listrik yang digunakan oleh komputer. Nah, di mana ini power supply ini yang mengatur kebutuhan daya dari komputer. Kalau power supply-nya kurang dari kebutuhan komputer itu sendiri, maka komputer tersebut tidak akan bisa menyala, dan bisa menyala atau komputernya akan sering restart. Karena daya yang dibutuhkan tidak sesuai dengan beban. Kemudian ada Integrated Driver Electronic atau IDE Controller. Nah, IDE Controller adalah penghubung utama komputer hard disk, CD-ROM, dan graphic disk dengan komputer. IDE Controller merupakan media standar untuk penyimpanan permanen. Jadi ini sebuah kabel, ya, jadi untuk menyambungkan dari motherboard ke hard disk, kemudian ke CD-ROM, ke floppy disk kalau dulu. Ada floppy disk, ya. Sekarang minimal ada CD-ROM sekarang. Kalau hard disk pasti ada, ya. Ini IDE juga disebut dengan ATA atau attachment. Nah, yang menunjukkan bahwa teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh komputer IBM AT. Untuk yang terbaru ini, ya. Nah, sekarang perkembangannya sampai SATA 3. Jadi pemrosesan data itu, pengantar datanya itu lebih cepat. Kemudian ada sound card. Nah, sound card di sini itu adalah media audio komputer untuk mengeluarkan output suara. Untuk mengolah suaranya ini. Baik mau merekam ataupun mengeluarkan suara dari komputer. Ketika kita mau play music, play video, semuanya dikeluarkan oleh pengolah suara ini. Nah, atau disebut dengan sound card. Ya, kalau ini adalah sound card eksternal, ya. Meskipun komputer sendiri juga punya sound card internal, jadi sudah ada bawaannya sendiri. Tapi kalau mau lebih bagus, memang harus menggunakan sound card eksternal. Kemudian ada graphic card. Nah, ini adalah pengolah grafik, pengolah image. Jadi kalau komputer kita itu punya pengolah image yang bagus, kemudian mau mengedit media dan sebagainya, bermain game yang membutuhkan grafis yang tinggi, itu diperlukan graphic card. Jika graphic card ini tidak berfungsi atau tidak ada, maka komputer tidak bisa menampilkan, ya, seperti contohnya video yang sekarang kalian lihat ini. Kemudian penyimpanan komputer. Nah, di sini ada hard disk, yang disebut dengan hard disk. Komponen ini pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, ya. Dalam hard disk itu dapat tersimpan banyak data, software, dan sistem operasi pada komputer. Sekarang ada yang sampai dengan 2 terabyte sampai 4 terabyte untuk hard disk sendiri. Kemudian juga ada SSD. Sama, solid state drive, ini media penyimpanan juga. Namun kalau hard disk, dia di dalamnya itu ada CD, kepingan, ya. Kalau SSD ini tidak ada kepingan nih. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ini perpaduan antara hard disk dan SSD atau disebut SSHD. Ya, terima kasih. Sudah cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.